Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa sekalian, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, di sini pada puasa semua ya? Ya. Puasa ya? Muslim semua ya? Ada yang Muslim. Alhamdulillah. Nah, pada puasa ya. Tadi setelah ini sebelum mulai bimbingan kelompok belajar apa? Bahasa Indonesia. Nah, apa? Bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Di sini kemarin saya ada menyebar angket pada kelas teman-teman sekalian. Nah, kebetulan di angket tersebut saya menemukan bahwasanya ada indikasi bahwasanya teman-teman sekalian terkait mengenai kepercayaan diri. Nah, jadi di situ saya merespon dari hasil asesmen tersebut untuk melakukan bimbingan kelompok. Metodenya hari ini saya gunakan metode GAME. Nah, alangkah sebelum kita melanjut lebih jauh, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Ya, mungkin saya sudah pernah masuk kelas, tapi kenal secara lebih dalam saya belum. Ya, teman-teman. Di sini saya ada dadu. Nah, dadu ini nanti sebelum kita nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, selama lagu diputar, dadunya langsung berputar. Nanti ketika lagu berhenti, orang yang memegang dadu terakhir harus memperkenalkan diri pertama. Nanti untuk selanjutnya yang memegang dadu melempar bebas mau kemana. Yang memegang dadu nanti akan melanjutkan perkenalan diri. Oke ya, bisa dipahami ya? Ayo, lagu yang ini teman-teman kuasain apa? Yang ini lagu apa? Ayo. Lagu anak boleh, lagu atau lagu ini yang balonku boleh. Berarti mulai dari sini ya. Coba pegang. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon di jam, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, banyak. Terima kasih. Oh, masuk. Oke, dari Mbak, coba perkenalkan nama, kemudian alamat singkat boleh, sama cita-cita. Sudah 3 poin saja. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Amanah, biasa dipanggil Anissa. Rumah saya di Sumber Kajian di Rumah. Cita-cita saya belum. Lanjut, melempar kemana Mbak? Mbak siapa tadi? Mbak Anita ya? Anissa. Nah, Mbak Anissa. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Siti Makan Basuki, rumah saya di Awal RT Jakarta. Cita-cita saya ini sih Amin, insya Allah kita doakan yang terbaik. Jadi dokter. Mbak apa tadi? Mbak Siti, Mbak Anissa, Mbak Siti. Lanjutnya silakan Mbak. perkenalkan, saya Nazila Nisa, bisa dipanggil Dasar, rumah saya di Kalimantan, Indonesia. Cita-cita saya apa ya? Ingin punya cita-cita. Ya, ingin punya. Oh, berarti masih bingung ya? Ya. Oh, berarti Mbak Anissa, Mbak Siti sama Mbak Hasna. Lanjut Mbak kemana? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal mengatakan diri namanya dari baca sama. Dia cuma Hidra, Uca, Ika, Hidra, Ain. Dan saya dari kelas QC, dan juga ini dapatnya dari teman saya jadi masinis. Dari Mas ini. Insya Allah. Maksudnya itu pilihan umum apa pilihanmu? Saya, Dirimu. ya, Umum juga senang. ya enggak sih. Oke, lanjut. Oke, silakan. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Asana Raffi Saputra, biasa dipanggil Akil. Kemudian saya berdomisili di Mambah Kuliah Jati, Bambang Purwokerto. Kemudian cita-cita saya mau menjadi orang sukses dan
nih dokter? Ya, Pernah kepikiran pengen jadi dokter? karena dulu itu sekali kali. Iya nggak apa-apa. Nah ini memang media kita untuk bercerita. Dan itu pas kecil tuh aku setiap kali ujian kenaikan kelas atau ujian IPS itu pasti sakit demam dibawa ke rumah sakit selalu pernah sakit setiap ujian pasti ke rumah sakit. Nah itu jadi karena aku kan nggak sering banget Oh, jadi apa? Indikasi pertamanya karena kamu sering sakit, jadi pengen tahu, ih, kok aku sering sakit, bagaimana kamu jadi dokter, tahu sakit kamu itu apa? Satu lagi, orang yang seperti kamu agar nggak sakit terus. Kemudian dokter menolong gitu ya. Jadi seorang penolong intinya, dokter yang benar lain. Oke, baik, terima kasih. Boleh. Oke, terima kasih. Berarti tadi Mbak Anissa, Mbak Silvi, Mbak Asna, Mas Hendra, Mas Abid apa Abid? Abid. Nah, Abid, Mas Gozi. Oke, terima kasih luar biasa tadi perkenalannya. Dari juga ada beberapa cita-cita yang sudah matang, ada yang belum menentukan, dan juga ada yang motivasi cita-citanya begitu dalam mempunyai makna. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan, nah kita sepakati ya. Hari ini kan kita akan melaksanakan kelompok. Saya sepakati kita bersedia ya semua yang untuk mengikuti ini ya. Nah, sepakati kita bersedia ya. Ya. Bersedia ya. Nah, Mas Hendra bersedia ya. Bersedia ya. Ya. Nah, kemudian selama kegiatan saya minta kita melaksanakan apa yang kita akan kerjakan. Tidak ada di sini intimidasi, tidak ada paksaan. Kita bebas bercerita dan juga fokus mengungkapkan apa yang memang perlu disampaikan di sini. Oke, makan minum mungkin nggak boleh soalnya pas saya semua ini. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah berdoa. Mari kita berdoa dengan mengawali Bismillah dan dilanjut dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di sini ada 8 buah polling dan juga 8 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman secara bergantian atau berurutan sesuai kesepakatan antara nanti akan memainkan bowling dari sana. Nah, yang bowling paling ujung itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti angka berapa yang bowlingnya jatuh, maka teman-teman mendapatkan satu soal dan memberikan jawaban. Nah, nanti setelah dijawab, nanti teman-teman yang lain boleh nih, misalnya sepakat, oh saya juga pernah melakukan seperti itu, merasakan seperti itu begini, boleh merespon atau ngasih saran juga boleh. Artinya merespon dari apa yang dijawab temannya. Nanti ketika ada diskusi di tengah itu kita bisa diskusi bareng. Nah, oke. Sebelum main di sini, saya ingin menggiring kita ke dalam topik. Nah, topik hari ini kan percaya diri. Nah, menurut Mas Mbak sekalian, bagaimana keadaan kepercayaan diri kalian sekarang? Nah, coba mulai dari Mas. Bagaimana keadaan kepercayaan diri Mas sekarang itu gimana? Yang Mas rasakan? Mas itu sekarang orang yang eksis, yang pengen ini atau gimana? Situasi kepercayaan diri Mas sekarang? Ya saya percaya diri juga di lingkungan saya ada sebagai juga. Ada yang sama, tergantung lingkungannya. Kalau Mas gimana? Situasi kepercayaan diri sekarang? Sedang berusaha percaya diri. Karena percaya diri itu kayak misal kayak kecil mencari perkembangan dari misal kita masa SMA, misalnya masa SMA kita kan jadi ya dari yang berbeda-beda sekolah kita terus jadi satu sekolah mungkin butuh percaya diri buat ya bukan mungkin lagi tapi butuh percaya diri buat menghilangkan kenalan dengan orang baru dan masih dalam proses Masalah penyesuaian di lingkungan baru ya. Selanjutnya Mas gimana?
Gimana situasi percaya diri? Situasi percaya diri diam. Presentasi. Ini itu artinya apa? Kamu setiap tindakan dan perilaku yang kamu lakukan itu kamu yakin, yakin, nggak ada keraguan di dalamnya. Artinya kamu percaya diri. Kadang kan ada orang maksudnya, pengen maksud, misal presentasi ya, mungkin kalian dalam sekolah sering presentasi mungkin kan. Ada yang, kamu aja yang ini yang mau buka kamu aja. Nah kalau yang percaya diri itu dia langsung menentukan. Oke nanti saya yang pertama, kamu ini, kamu. Artinya kontrol diri dia ini pada tempatnya. Nah, kamu rasa kamu sekarang orang termasuk yang percaya diri atau yang biasa aja atau yang gimana? Ya. Terima kasih jawabannya. Lanjut Mbak, gimana? Kalau saya juga sih tergantung lingkungannya. Kalau misalnya mah ya bisa kayak lebih cerah. Mau tergantung ini ya. Saya kayak bisa lama loh. Ya, oke. Nanti kita ini. Mbaknya gimana? Saya rasa percaya diri saya masih kurang, tapi kurang lebih sama dengan Sylvie dan Alfie. Kalau saya nyaman sama lingkungan itu ya saya mungkin bisa jadi lebih percaya diri. Artinya lingkungan berpengaruh sama kepercayaan diri. Oke, yang terakhir Mbak. Kalau saya sih juga sama. Kalau lingkungannya nyaman, ya saya bisa percaya diri. Berarti hampir sama ya, rata-rata istilahnya lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri beberapa kita di sini masing-masing ya. Nah, oke. Kita itu tadi untuk membawa kita ke suasana percaya diri dan bagaimana menyamakan perspektif kita. Berarti kepercayaan diri itu adalah kita tuh yakin dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita sudah tahu ini benar. Kadang orang percaya diri pun salah. Ya dia percaya diri karena ketika ada yang mengingatkan atau ketika dia dapat ilmu tentang sesuatu itu salah, baru dia yakin itu salah. Juga harus ada pembenaran bahwa itu salah. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa polling dan juga ada beberapa pertanyaan susun. Nah, kita akan putar dadu kembali untuk menentukan siapa yang lempar pertama. Nah, ini kan kita kebetulan 6 orang. Nah, di sini kebetulan ada 6 angka. Nanti angka yang keluar, yang pertama dari situ nembak bowling yang jatuh, ambil soalnya, terus langsung dijawab. Kayak simpel ya, paham ya? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 berikan. Oke? Oke. Bismillah. Wih, nomor 6. Nomor 6. Silahkan dari sana. Ini boleh. Lupa. Apa ya? Apa yang Bentar, bilang Pak. Bentar. Nah, pertanyaan lagi Pak. Nek bisa ngambil sebanyak itu gimana? Nah, bentar. Nanti kan misal banyak, ada yang nomor 4, 3, 2, 1. Nah, semisal memang belum ada dijawab, ya boleh memilih dari antara ada 3 nomor itu. Nah, kalau misalnya udah yang 2 sudah dijawab, cuma 1 yang belum dijawab, berarti dijawab. Tapi kalau yang jatuh sudah dijawab semua, berarti dia harus orang lagi untuk dijawabkan yang belum. Oke, silakan. Ya, nomor 3 dan 4. Mbak, pilih nomor berapa? Nomor 3. Coba, silakan ambil ya. Oke, silakan dibaca dan direspon. Yang membuat saya kurang percaya diri adalah Nah, silakan dijawab sesuai pengalaman dan keadaan dan keadaan sekarang. orang-orang yang sifat-sifat orang Sifat-sifat orang yang di lingkungan itu. yang ada di lingkunganmu. Ya, Nah, ada lagi? udah. Itu aja. Ada yang sama? Gimana tanggapan teman-teman? Bahwasanya mbaknya rasa tidak percaya diri tergantung dengan orang-orang yang ada di lingkungan dia, tempat dia misalnya sekolah atau bermain. Mana? Sama atau sama? Ya, Berpengaruh ya? karena lingkungan sekolah itu beda sama rumah. Jadi mungkin kayak
Jadi mungkin di sekolah itu kita kalem, tapi di rumah kita kan. Artinya belum, nggak di semua tempat kita bisa terbuka itu ya. Iya. Masih milih-milih tempat dan lokasinya. Oke, terima kasih Mbak. Tepuk tangan dulu Mbak. Kita hargai semua dan sedia. Oke. Selanjutnya nomor 5. Turut ini Mas. Silakan Mbak. Ini boleh. Nomor 5. Wih. Nah, keberuntungan Mas. Itu dia. Oh, enggak ada. Oh, nomor 7 ini. Nah, ini Mbak silakan. Oke, silakan Mbak dibuka dan direspon. Ketika berbicara di depan banyak orang, saya merasa malu dan juga saya takut salah. Ketika berbicara depan orang, Mbak malu dan takut salah. Nah, bagaimana responnya teman-teman? Dia kalau depan orang malu dan takut salah. Walaupun yang Mbak omongkan itu betul, Mbak merasa malu dan takut salah. Gimana? Ada tanggapan? Mungkin ya gimana ya? Kalau saya sendiri itu mungkin saat presentasi atau apa juga dipanggil maju ke depan ya misalnya presentasi aja. Kalau misal lingkungan yang dipresentasikan itu sampai 15 mungkin bisa lebih better daripada misal presentasi secara langsung. Artinya kamu juga punya kekhawatiran ketika menyampaikan sesuatu, misal presentasi atau disuruh pidato atau apa gitu ya? Ada kekhawatiran? Orang-orangnya belum nggak dikenal, misal jadi MC atau MC. Ya. Yang lain ada tanggapan? Bersama apa gimana? Mas gimana tanggapannya? Lingkungan ya. Kalau Mbaknya gimana? Menurut Mbak? Ya itu. Artinya dari tadi ya lingkungan ya sangat berpengaruh ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Tepuk tangannya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Ini nggak direncanakan ya. Oke Mbak, silakan. Sama, bisa dicoba lempar lagi. Nomor 6. Nomor 6, silakan ya Mbak. Oke, silakan dibuka dan direspon. Jika saya gagal dalam melakukan sesuatu, saya Nah, jika Mbak gagal dalam melakukan sesuatu, Mbak akan berjawab terus kenapa nggak awalnya kayak gini aja? Menyesal. menyesal dan menyalahkan keadaan. Oh, diri sendiri. Oke, baik. Yang lain gimana Mbak? Ini Mbak gimana Mbak? Kalau misalnya gagal gimana? Mbak biasanya ngapain kalau misalnya gagal? Sama Menyesal. Itu menyalahkan arah ke diri sendiri, keadaan atau situasi atau pertanyaan atau masalah yang dihadapi? Semuanya. Berarti semuanya berkaitan
ambil ini ya, ada titik ya. Oke, Mas Hendra gimana Mas Hendra? Mas Hendra ini gimana? Luar biasa Mas Hendra, silakan. Gimana? Ketika Mas gagal itu gimana perasaan? Apa yang tindakan Mas lakuin? Tentu saja itu ya kesel ya Pak. Karena itu kan saya tuh berusaha kayak wah ini itu strong nih. Nah misalnya kita gagal kan malah kayak wah di sini kok ini ya, jadi ini ada penyesalan tersendiri dari berbagai desa yang mana setelah kali itu kita coba untuk memperbaiki. Jadi tentunya dalam hati atau misal bagi orang bergumul sendiri atau bentuk tindakan atau ihwanahi gitu. Bagaimana bentuk ini setelah merasakan kegagalan itu? Nah itu tergantung mas. Kalau misal emang niat caranya itu buat kita sendiri kan kita itu mungkin kalau buat kita sendiri ya kan itu rasanya itu salahnya itu kayak cuma dari kita sendiri. Nah kalau misal buat caranya itu buat orang lain atau misal siapa gitu mungkin yang pihak yang bisa mungkin juga karena salahnya juga. Jadi dari masnya sendiri tergantung keadaan. Oke, terima kasih. Mas, bagaimana? Ada tanggapan? Kalau aku saya sendiri itu entah kenapa kalau bisa aku jadi salah sama orang lain kalau itu ada yang salah di sini ya bisa lagi ya terus buat ya misal kita hanya kayak nginggol kayak gimana ya maksudnya kayak tidak kayak maaf tapi kayak malu menyampaikan Kadang situasi tertentu begitu ya. apalagi orang yang kita dapat kita kayak senggol kayak belum nggak kira gitu kayak aduh kok nyenggol sih Atau minta maaf malu. overthinkingnya biasanya kalau aku bisa sampai pulang bisa sampai pulang. Berarti kalau ketika kamu melakukan kesalahan, sebelum itu kalau kamu misalnya lupa minta maaf atau malu menegur, kamu bakal kepikiran sampai tidur apa gitu malam. Enggak, aku kayak malu aku kayak malu menyampaikan Oh, malu minta maaf. Tapi kamu karena nggak kamu sampaikan, karena kemaluan kamu pikiran gitu. ya. Kenapa ya tadi aku nggak minta maaf gitu? Iya, bisa seperti itu, bisa kayak apa tadi gitu ya, benar kayak jalannya udah Kenapa? Udah hati-hati banget gitu. hati-hati. Oke, menarik. Ya, kadang hal seperti itu pasti terjadi sama kita. Oke, selanjutnya. Satu sampai 5 belum ada ya? Nah, satu kedua nih. Satu deh. Satu. Coba. Akan Boleh mas. coba lagi. Sekarang mas, biar begitu. Oke, cobaan kedua. Oke, kita tarik dikit. Iya, tapi bisa. Oh, bisa toh. Hampir Oh, apa? Kasus sih. Kasus ya. Oke, silakan. Oh, selesai. Keren. Pilih satu apa dua? Satu. Oke, silakan. Saya merasa tidak percaya diri pada saat Nah, pada saat apa mas? Rasa tidak percaya diri itu muncul. pada saat saya merasa tidak mampu mengerjakan hal tersebut. Pada saat kamu nggak merasa, ya aku kurang deh di sini.
gitu ya. Itu aja. Ada yang lagi? Ada saran apa mungkin? Maju depan. Apa ya? Oh, nyanyi ini lagu. Nyanyi depan. Ya, oke. Pada saat apa tadi kamu nggak punya? Nah, ketika kamu tidak mampu melakukan dengan kamu rasa itu kalau aku itu nggak baik itu, maksudnya kurang sempurna, tidak maksimal, kamu malu gitu ya. Kepercayaan diri kamu istilahnya 50-50 ya, antara nggak dilakuin dia harus dilakuin ya merasa nanti kurang maksimal hasilnya. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang merespon? Maju depan. Maju di depan umum. Ya. Yang lain ada? Ada lagi? Mbak? Pinter ketika ada orang eksis di sekitar ini. Saat apa ya? Aku nggak kenapa aku malah kayak malu kalau orang lain Melakukan melakukan kesalahan. atau enggak pas dia percaya diri banget buat menyampaikan pendapatnya, tapi ternyata dia kayak salah atau apa, ditegur atau itu. Aku kayak aku kalau melihatnya itu kan aku kayak langsung merasa kayak aduh malah ikutan malu. Oke, tiga orang ya. Iya. Gimana ya? Mungkin dari situ hasil penelitian. Maksudnya mungkin ya kalau yang saya tangkap sama perspektif mungkin ya kamu punya teman, terus teman ini percaya diri over banget gitu. Tapi ketika dia melakukan itu, ternyata kamu anggap aneh banget itu ini. Gitu nggak sih? Iya. Gitu ya. Ada lagi yang ini? Oke, cukup ya. Terima kasih Mas. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Berapa lagi yang dulu? 2. Oke. Nah, nomor 2. Oh, wis. Iya, Pak. Ya, nomor 3 atau nomor 4? Nomor 4 deh yang masih. Atau nomor 5? Nomor 4 atau nomor 5? Nomor 4. Silakan. Saya mengatasi rasa percaya diri saya dengan cara Nah, biasanya kalau kamu lagi gugup, tak percaya diri, kamu tuh ngapain biasanya? kayak Refleksi. sama kayak mungkin aku bisa. Ya. Mungkin sama apa ya? Tapi biasanya setelah aku kayak nafas habis itu buang, terus aku bisa gimana ya, kayak nggak terlalu ngefek. Tidak terlalu ngefek ya. Tapi ya secara psikologi kalau kita menganggap diri kita bisa itu bisa, kemungkinan kita bisa itu bertambah, jadi kepercayaan diri kita bertambah. Yang lain gimana? Ya. Gimana respon? Lebih sama. Ketika lagi kamu was-was, gak percaya diri, kamu refleksi ya, menenangkan ini pernapasan. Kalau Mas gimana? Sama. Mas Hendra gimana Mas? Nah, kalau kamu lagi nggak percaya diri itu gimana kamu ngatasin dari biar Oh, ya biasanya saya sebut teks, Mas. Gua sebut teks sama buka Instagram itu bisa buat Berarti kamu saat presentasi di depan umum terus kamu tiba-tiba rasa percaya dirimu, kamu tiba-tiba nyetir tag buka IG gitu. Ya, tiba-tiba nelpon bukan bu kelas ya lucu. itu menyesuaikan kondisi sama tempatnya. Ya. Berarti kamu kalau di rumah mungkin ya kalau kamu lagi ada masalah apa, biasanya
biasanya menenangkan diri dengan scroll HP dan minum teh atau minum kopi gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Atau kalau nggak mungkin minum sesuatu. Minum sesuatu. Jangan lupa menenang loh. Tidur ya. Minum air putih. Oke. Mungkin bisa. Atau ada sebagian orang makan yang manis mungkin lebih tenang buat dia tenang. Atau orang ada ketika ada presentasi dia harus ngunyah permen. Ada permen karet yang ada min itu, dia merasa tenang. Oke, terima kasih ya, Mas. Tepuk tangan untuk Mas. Terakhir ganti lagi. Oke. Teorinya dipraktekkan. Ini biar nggak sama. Teori ini main kelereng. Kelereng. Kelereng sih. Kira anu jajak ya. Kafe. Wes, lagi percobaan lagi. Ini ya bro. 2, 5, 8. 25. Itu Dari ini. bulan. Itu tamu juga. Tengah, awal sama ujung. Sudah, lanjut lagi. Terus. Wah, teorinya gampang ini. Nomor 2 atau nomor 5? Oh iya, nomor 5 masih. Di tantangan baru saya biasanya Nah, gimana strategimu menghadapi tantangan baru atau masalah baru atau lingkungan baru atau apa? jalani saja, nikmati saja. Jalani saja, nikmati saja. Itu value hidupmu, maksudnya jalani saja, nikmati saja. Ya mau sesuai dengan apapun ya kita itu harus hadapi tantangannya. Kita tuh apa ya? Ya intinya kalau misalnya kita dapat tantangan baru itu ya kita lewati saja, jalani, nikmati. Luar biasa ya, itu kalimat yang 2 kalimat tapi sangat dalam. Jalani saja, nikmati saja. Artinya setiap yang datang sama kita itu nggak bisa kita tolak dan juga nggak bisa sesuatu yang belum datang itu kita tarik sekarang. Jadi apa yang datang sekarang itu jalani, nikmati, selesaikan. Itu tambahin sesuatu yang sudah dijalani harus diselesaikan, dituntaskan. Yang lain gimana, Mas? Gimana? Kalau aku biasanya satu gerakan jalan ke kaki. Lebih ke penjelasan, lebih ke menyalahkan keadaan. Tapi ya meskipun saya selama sudah tahu ujung-ujungnya tak lakuin. Mas gimana? Nah, kalau tadi kan kayak mengerti kan kenapa dan ke aku gitu mau menanyakan apa masalahnya. Kalau dari saya sendiri sekarang lebih mikir kalau saya punya pilih jalan yang lain kalau ini kan kita mungkin aku tetap bakal gini maupun Baik teman-teman, terima kasih. Nah di sini ada sisa 2 soal ya. Tapi kita semua sudah diberi kesempatan. Nah tadi jawabannya luar biasa sekali ya. Memang kadang kita menyampaikannya antara sadar nggak sadar, tapi kadang kalimat yang disampaikan itu penuh makna sekali. Seperti Mas Enda tadi, mungkin antara nggak sadar nggak tahu mungkin itu visi hidup atau apa, nggak tahu. Tapi kalimat yang 2 potongan itu sangat bermakna. Jalani saja, apa tadi Mas? Jalani saja. Lupa gue. Jalani saja, nikmati saja. Artinya yang datang itu kita jalani, kita nikmati prosesnya. Setiap kegagalan itu ada hikmahnya. Orang nyusun skripsi itu gagal pasti, nggak mungkin nggak ada revisi dari dosen. Nah, saya beritahu saya kalian nanti masih. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan, ketika kamu ingin percaya diri dalam melakukan sesuatu, kamu harus menguasai ilmu tersebut. Kalau kamu sama sekali nggak pengetahuan, nggak menguasai ilmu tersebut, pasti kamu kepercayaan dirimu bakal lemah. Ataupun kamu orangnya yang ugal-ugalan, nggak tahu, nggak mau cari tahu, ya lost, berarti ngikuti aja. Nah itu juga kita sebagai orang yang merugi. Karena apa? Sesuatu yang kita jalani, kita ikuti, kita jalankan, tapi kita sama sekali nggak dapat apa-apa. Nggak, kita ngikuti doang, datang, misalnya ada snacknya kita makan, ada cerita di sana ya udah kita dengar, tapi nggak ada yang nempel atau apa gitu. Atau setelah itu nggak ada penasaran atau suatu hal yang kita dapat dari situ.
artinya suatu perbuatan yang sia-sia. Nah, sama halnya seperti saya bilang di awal tadi, ketika ingin percaya diri, kuasai hal di bidang tersebut. Kalian pernah nggak dengar yang namanya profesor atau di universitas ada profesornya? Nah, profesor itu dalam akademik adalah satu tingkatan yang paling tinggi. Nah, dia disebut profesor karena apa? Bukan dia menguasai matematika, fisika, kimia, semua dikuasai. Bukan. Dia cuma menguasai manajemen. Tapi segala aspek dari manajemen ini dikuasai dia. Dari mulai bukunya sudah berapa ratus buku yang dibaca. Teorinya berapa ratus teori yang dia ini. Sampai karena dia sudah baca teori, baca buku, dia munculkan teori sendiri. Nah, ketika dia sudah munculkan teori sendiri, maka juga didukung dengan apa? Implementasi dari teori yang dipelajari apa? Dia munculkan buku, dia munculkan atau misalnya alat pembantu pembelajaran baru, misalnya entah untuk membantu manajemen itu ada dibuatnya satu alat untuk apa gitu. Nah, segala aspek ini memenuhi syarat untuk dia diakui sebagai profesor. Nah, jadi untuk kita menjadi percaya diri seutuhnya, makanya profesor mau kemana diundang asal tentang manajemen itu dia yakin segala pertanyaan pasti bisa dijawab. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin, misal kalian mau mengikuti satu diskusi tentang politik misalnya, atau diskusi tentang pelajaran matematika misalnya, atau diskusi sebelum berangkat ke dalam diskusi itu, terlebih dahulu minimal membaca beberapa hal mengenai kegiatan yang diikuti. Agar apa? Percaya diri kita muncul. Ya kan? Kalau kita tahu percaya diri muncul, hanya sebanyaknya saya sudah baca, saya sudah tahu. Daripada kita ditanya, Mas, oke, yang di sana, bagaimana gini. Saya nggak tahu ya Pak, baru dengar. Mana jawaban yang kalian inginkan? Ketika kalian ditanya, jawabnya saya nggak tahu ya Pak, baru dengar aja. Atau jawaban sependek pengetahuan saya tahu itu begini. Walaupun itu cuma covernya doang, tapi kita sudah tahu itu salah satu mendukung kepercayaan diri kita muncul. Itu ya, satu. Nah, kemudian tadi ada satu faktor yang hampir semua mengatakan demikian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri itu lingkungan saya gitu. Nah, mungkin hampir semua orang yang normal merasakan hal tersebut. Karena apa? Kita kan muncul dari ragam keluarga yang berbeda ya. Mungkin ada keluarganya didikannya keras. Ketika salah tuh dia dipukul, ada hukuman. Ada misalnya ketika salah tuh kamu harus selesaikan dulu masalah. Ada yang ketika salah tuh sudah anak, nggak apa-apa, bisa coba lagi. Ada misalnya keluarga yang komitmen, kamu harus berencana hari ini bangun apa ya, ini apa. Nah, itu dikumpul tuh. Nah, ketika si yang terstruktur ini berjumpa dengan si teman yang frontal, istilahnya nggak ada perencanaan dalam kesehariannya, pasti itu kan membuat kita nggak percaya diri dalam apalagi kalau ketika mendapat kelompok sama dia, itu jadi suatu nggak percaya diri. Ataupun ada orang yang sangat narsis banget, eksis, kita melihat dia itu ya biasa aja, tapi dia kepercayaan dirinya luar biasa. Jadi kita minder, udah dia aja, karena dia sering tampil, padahal yang disampaikan itu kamu bisa menyampaikan lebih baik. Nah, tapi kamu kenapa? Karena nggak percaya diri lingkungan. Artinya apa? Kepercayaan diri itu bisa dilahirkan dengan positive thinking kita. Jadi kalau kita apalagi dalam belajar ya, belajar itu harus salah. Kalau takut salah, itu tuh nggak pernah dapat belajar dari situ. Sama kalau misalnya kamu bertanya, tapi kamu bertanya itu berdasarkan pemahaman kamu gitu kan, yang kamu sampaikan. Yang sebenarnya pemahaman kamu itu salah berdasarkan yang disampaikan materi tadi. Tapi apa? Karena kesalahan pertanyaan kamu itu, yang lain kan dapat ilmu, kamu salah nanya. Tapi kan si pemateri kan harus menjelaskan yang benarnya gitu kan. Jadi kan kamu mendapat pengetahuan dari situ. Jadi salah satu memunculkan kepercayaan diri dan mengantisipasi dari sosial itu, kita harus yakin dengan yang kita pelajari, yang kita jalani. Artinya sosial itu adalah pendukungnya. Karena nggak jarang juga lingkungan sosial yang bagus itu sangat membantu. Lingkungan sosial ini seperti busur panah dua mata. Ketika kita dapat lingkungan yang bagus, kita tuh bisa malah naik itu, bertambah pengetahuannya. Karena apa? Lingkungan kita orangnya pembelajar semua,
harus pegang buku. Masa mereka pegang buku, kita sendiri nggak pegang buku, pasti kan secara otomatis kita harus pegang buku juga. Tapi ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang lebih santai atau terlalu santai, dia nggak pernah masuk kelas, dia sering apa bapak itu kita terlambat nggak baru, nah, pasti kan keikut ke situ jadinya. Jadi habit itu ditumbuhkan sangat berpengaruh dari lingkungan. Mengapa tadi memang rata-rata secara tanpa riset pun kita lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, seperti yang dibilang tadi. Dan juga tadi ada tadi menyampaikan beberapa saya was-was, saya kalau nggak tahu tuh maju itu ya gimana. Nah itu tadi makanya saya bilang ketika mau mengikuti sesuatu atau menjalani sesuatu, masuk ke lingkungan sesuatu, minimal kita tahu covernya, minimal kita baca dan tahu. Nah itu dari saya. Nah mas-mas boleh bagaimana yang pernah dialami boleh diceritakan, ada yang mau merespon? Jadi pas SMP itu kan pas COVID dan mulai aktif lagi pas kelas 8 dan mulai aktif lagi 8 awal. Nah itu ini kan kita kan nggak tahu materi itu. Pak aku dulu pertama yang kan tanya dulu materinya ini justru apa namanya kelas itu terus kayak ada yang respon itu aja nggak tahu terus kayak mungkin bakal aku tanya yang aku nggak bisa terus mereka bisa bilang ya itu aja nggak bisa kayak jadi bingung. Kalau menurut dia Jadi kalau materi itu ya nanti kalau di benar, memang itulah pentingnya memilih atau membentuk lingkungan yang sehat. Seperti saya bilang, ada keluarga itu yang ini yang frontal ya. Kita nggak menunjuk siapa-siapa, tapi ada saya juga di lingkungan saya pernah menghadapi demikian dan bahkan di misalnya tetangga sekitar saya. Ketika anaknya salah itu ya salahkan, maksudnya kamu gitu aja nggak bisa, bukan malah mensupport kamu bisa, berarti kamu harus belajar ini lagi, bukan malah mendukung, tapi malah segitu aja nggak bisa 12 sekian. Pasti kan kita secara psikologi itu sangat menurunkan mood banget, apalagi kalimat tersebut keluar dari orang yang paling kita percaya, setiap hari kita jumpa, paling kita sayang, orang tua mungkin atau apa. Nah disitulah pentingnya kita ini ya, mas-mas ini, saya juga termasuk. Kenapa kita dikuliahkan? Kenapa kita di bukan kita mau ngajari mereka, tapi pelan-pelan kita masukkan. Oh enggak lah bu, itu karena kayak gini. Yang ilmu kita itu juga harus kita terapkan di rumah, bukan mengajari, tapi pelan-pelan mengubah habit itu. Ataupun mungkin pada saat itu nggak bisa berubah, mungkin kamu nanti ketika sudah masuk ke lingkungan baru, kamu bukan menjadi orang yang seperti itu, atau kamu nanti di organisasi punya junior yang orangnya dia nggak ngapa-ngapain tapi ya merasa yang punya salah ngapa-ngapain gitu. Jadi paling benar nggak boleh gitu. Kita harus mendengarkan setiap pendapat orang, karena nggak jarang kadang kita sadar dari orang yang kita anggap lebih rendah dari kita atau lebih nggak tahu dari kita, kadang kalimat dia benar dan menusuk kita. Oh iya, dilabelkan orang bukan itu dia sebenarnya. So, ya dia yang sebenarnya cuma dia yang tahu itu apa yang ditampilkan dari ini. Mungkin dengan ilmu dia apa. Apalagi ada yang dari pondok sini. Apa yang dulu yang pondok pernah SMP atau SMA enggak ya? Nah, gitu. Jadi jika kita memang sekarang ini mendapatkan lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang sangat toksik mungkin ya kalau bahasa sekarang, lingkungan yang sangat nggak mendukung gitu, lingkungan seperti ini. Nah, yang kita ambil itu apa? Kalau bisa kita memang mau memasukkan hal yang baik, masukkan. Kalau nggak bisa ya seharap kamu nggak melakukan yang demikian di kemudian hari. Oke, sebenarnya kalau pekerjaan diri ini ya kita sendiri yang tahu bagaimana diri kita. Tapi dalam menghadapi sesuatu kita harus persiapkan seperti tadi. Kalau mau ikuti apa, belajar dulu. Pasti kamu akan percaya. Karena apa yang kamu baca berdasarkan kamu baca, bukan kamu asal nyebut. Nah, oke.
Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan dan kita laksanakan pada pertemuan yang kali ini. Nah, semoga sedikit banyaknya kita mendapat pemahaman, pembelajaran. Begitu juga saya, Bukan cuma kalian yang belajar, begitu juga saya. Karena saya sendiri belajar untuk menerapkan apa yang saya dapat di kampus dan apa yang saya dapat selama saya pendidikan. Nah, itu ya. Di akhir sebelum kita tutup, coba saya ingin masing-masing dulu menyimpulkan apa pemahaman kalian mengenai kepercayaan diri dan apa yang akan kalian lakukan setelah ini. Nah, dimulai dari kita urut aja ya, dari Mas. Artinya apa? Artinya ini kan melukiskan. Hari ini gimana kegiatannya? Ada nggak mau belajar? Coba sampaikan Mas. Terima kasih Mas. Lanjut Mas. Gimana? Setelah ya kesimpulan kejadian ini kemarin. Kita bisa kita tidak percaya diri, kita bisa melakukan mendoktrin pikiran kita dengan kata bisa atau percaya diri atau bisa membantu Sudah. mungkin belajar untuk percaya diri dengan sekarang saya lagi ikut ekstra itu saya berharap bisa ningkatin percaya diri saya dengan ekstra itu, jadi ya lebih giat masuk ekstra. Oke, baik. Terima kasih Mas. Mas Hendra, bagaimana? Baik, selamat baru. Baik, Di sini saya ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Pada segmen itu kita tuh membahas soal kepercayaan diri. Nah itu berarti ada tips buat kita menyingkirkan rasa kayak ragu-ragu atau gimana itu caranya, ada tipsnya, ada jelas juga. Nah itu dari saya tuh, oh ya selanjutnya itu ada juga apa sih kayak kalau kita baru kita harus tulis saja gitu. Tapi cuma itu aja masih kita kadang bisa menentukan gitu. terus Masnya setelah ini apa ya? Akan yang melakukan? Oh iya, setelah ini berapa mungkin sudah saya dengar ya, sudah saya simpan di ada yang dijelasin sama Mas dan teman-teman semua ini, mungkin malah bakal saya terapin di kemudian hari. Terima kasih Mas Hendra. Mbak sedih ya. Saya sebenarnya itu percaya diri itu biasa salah satu faktor yang mempengaruhi percaya diri itu di lingkungan. Tapi kan kadang kita di lingkungan tersebut harus sholat di situ, nggak bisa pindah itu, jadi kayak harus adaptasi. Nah, sebenarnya itu dengan belajar materi sebelumnya.
terakhir enggak? Bahasa apa? Maaf saya agak sulit mengenal nama itu, emang saya harus 2-3 pertemuan dengan silakan. Sampaikan teman-teman tadi, untuk membuka rasa diri itu harus mempelajari dulu, menguasai diri sendiri, mengenal diri sendiri, jangan takut salah, jangan ada overthinking, terus jangan mikirin penilaian orang lain. Terima kasih Mas Ara. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya juga mendapat pembelajaran di sini. Mungkin ada yang juga saya dengar dari teman-teman sekalian, juga dari pembelajaran dari saya, dan juga semoga saya berharapnya kegiatan kita ini ada sedikit banyaknya yang dibawa dari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Saya ucapkan semoga nanti setelah dari sini habis ya, nggak ada mata pelajaran lagi. Nah, setelah nanti siswa-siswa sekalian bisa kembali ke rumah dengan baik dan sehat, selamat, titip salam dengan orang tuanya. Nah, semoga nanti kita punya kesempatan lagi untuk mungkin diskusi sharing-sharing dengan pengalaman lainnya pada lain kesempatan. Baik, sebelum kita tutup kegiatan ini, kita adabnya berdoa. Diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.